jurangnya gimana? Ini 1 meter lagi jurang coy. Jadi kanan kiri jurang, kanan tebing. Dulu mah 5 meter jurangnya. Ya gitu. Sekarang tinggal semeter. Lah, kekikis bener ya. Langsung bentar lagi nih gue bilang. Ya beginilah konten kita, nggak ada pesan moral, cuman ya. Oke, jadi puncak itu bukan tujuan. Tujuan kita itu naik selamat, turun selamat. Puncak mah bonus aja. Suka duka bareng naik gunung gitu aja, ya kan. Berarti kita fisik juga jangan maksain ya. Kalau yang udah nggak kuat ya udah, jangan lanjut gitu. Iya, ngaku aja. Malah kalau dipaksain, ya itu dia yang lebih horor justru. Iya. Makanya juga waktu pendakian Sumbing itu, ketika turun itu, ya memang itu turun itu kan kabut tebal. Terus jarak pandang cuma 1 meter. Akhirnya ya saya berhenti nunggu kabut hilang itu selama setengah jam. Nah kalau mungkin saya terobos terus, saya nggak tahu jalannya kemana, bisa aja minggir-minggir terus jatuh. Kita juga segala sesuatu yang nggak bisa kita pikir logika dikaitkan dengan mistis, jadi seolah-olah ya atau horor gitu ya. Ya sebenarnya kecerobohan kita sih. Ya memang ada juga cerita-cerita seperti itu yang ketemu begini ya, kan tergantung orangnya. Nah terus untuk naik gunung ya, setiap naik gunung itu kan kita nentuin leader nih. Nah setiap leader itu berarti anggota itu harus nurut ketika ada yang nggak sanggup naik nih. Contoh ya kayak waktu kita naik di Selamat kan itu kondisi karena cuaca ya. Satu cuaca, terus juga memang kabut tebel, hujan gitu kan. Terus di atas juga belerang ya Selamat itu ya. Iya, di atas itu aroma belerangnya tinggi. Sempat ada pendaki yang turun juga bilang mending gak usah naik gitu ya. Gak kelihatan apa-apa. Nah akhirnya kita nggak jadi tuh. Waktu terakhir saya ke Gede juga gitu. Satu faktor cuaca, kedua faktor anggota yang emang udah nggak kuat. Jadi ada 4 orang yang udah dia pengennya ngecamp, sisanya yang mau naik. Dan ternyata ada pendaki yang turun itu kalau bisa jangan naik karena di atas lagi badai. Nah sedangkan di pos 3 aja udah hujan lebat, angin kencang, deras. Kira ya udah, cuma nyampe pos 3 kita turun. Biasanya nih kalau misalkan udah dipilih leader nih, ada yang pengen turun nih. Ya artinya belum nyampe puncak lah, baru setengah perjalanan. Nah itu gimana tuh? Kalau gue biasanya nih kelihatannya udah, waduh. Kalau dilanjutin parah lah gitu misalkan ya. Biasanya ini masalah ini jalan agak banyak nih. Lebih dari 5, lebih dari 6. Pasti ada tuh yang drop. Nah itu ini bagusnya lu buru-buru udah tuh bikin tenda, bikin minuman, udah ya, ngetin badan ya. Logistiknya ya bisa jadi ya karena capean, perut kosong, ya intinya bisa istirahat lah. Nanti setelah itu baru tentuin mau dilanjutin apa enggak. Ya, intinya kan gue bilang lagi kebersamaan aja. Jadi satu suara ya. Iya, makanya kalau misalkan sama kita nih yang mau naik gunung, pengen ke puncak, salah ngikut kita gitu aja. Berarti harus berjiwa besar ketika ada anggota yang ketika naik terus nggak nyampe puncak gitu ya, karena kondisi suatu hal gitu. Ya, memang tujuannya kan berangkat bersama, pulang pun bersama gitu. Setiap saya pendakian saya nih, itu saya selalu terakhir dan paling lama. Setelannya kalau untuk naik itu parah gitu, sangat parah, lambat. Tapi kalau yang terakhir tuh di Gunung Gede ya, waktu saya sama teman-teman tuh itu paling santai karena setiap pos itu kita berhenti lama, setengah jam, 15 menit, terus selama pendakian berhenti 5 menit, 10 menit, jadi memang bener-bener nyantai. Makanya saya bilang ini pendakian saya paling santai. Biasanya kalau sama teman-teman yang ini ya itu 30 detik napas jalan, 30 detik napas jalan, makanya pegel banget. Dan itu juga kita nggak nyampe puncak, tapi pos 3 kita turun. Nah sedangkan yang di pendakian pertama itu wah itu sih ampun dah. Coba kalau untuk turun, nah lumayan dah tuh, kita agak kuat dah tuh. Settingannya beda ya. Settingannya beda. Bisa lari kalau turun. Jadi ya kembali lagi kepada niatan awal, niatan masing-masing. Ya kalau memang niatnya baik, insya Allah dapat perjalanan juga nggak kenapa-napa gitu ya. Nah ada gak pendakian yang momen gitu kayaknya wah ini pendakian paling mengesankan, tidak terlupakan gitu, atau setiap pendakian itu
punya cerita masing-masing. Setiap pendakian pasti ada ceritanya masing-masing. Terus pengalaman yang berbeda. Pendakian paling berkesan itu ya. Apa tuh? Dari sisi apa tuh? Jadi gini, pengen solo hiking. Kuat. Terus? Sindoro, via Kledung. Gua jalan tuh. Itu tiba-tiba ada temen gua, orang Semarang. Dia ngontek gua. Karena gua update status kan. Gua ke Semarang Poncol. Dia bilang, "Woi, mampir," dia bilang gitu. Nah, akhirnya gue mampir tuh Semarang. Gue ya udah jemput di stasiun, dijemput sama dia tuh. Ngobrol-ngobrol karena gue cerita pengen naik gunung, solo hiking. Ayo gue ngikut gitu. Dia juga suka juga naik gunung. Nah, akhirnya ngikut. Tapi gue kerja dulu sehari nih, gue bantuin dia jualan tuh. Dia kan jualan kaligrafi. Nah, pas banget hari itu jualan kaligrafi itu jualan 15 juta. Nah, modal tuh kan ya. Dimodalin akhirnya. Kelar dagang, dia nggak ngajakin langsung naik gunung. Naik motor dari Semarang ke Kebumen, kampungnya dia dulu. Wah, itu gua ke rumahnya aja tuh. Naik motor hujan. Malam siang. Sore, udah mau maghrib. Udah mau maghrib tuh, udah nyampe situ. Rumah lu di hutan, gua kata gitu. Kanan kiri udah. Jadi kanan kiri jurang, kanan tebing. Udah gitu jalan jalurnya nanjak tanah. Motornya kagak bisa jalan. Akhirnya aku jalan kaki. Nah, itu motor? Dia bisa kalau nggak goncengan. Oh, gitu. Akhirnya gue jalan kaki, pemanasan gue di situ jalan-jalan. Nah, iya, wah, jalan-jalan gue udah blok-blokan duluan, belum naik gunung udah kotor duluan ya kan. Berapa lama? Ya nggak lama sih, dari situ ke rumahnya tuh tinggal setengah jam lagi. Wih, lumayan. Gelap berarti juga tuh. Iya. Udah mulai malam kan? Akhirnya gue nyampe rumahnya tuh. Nah, cuman gue aneh sama rumahnya. Yang bikin salut lagi gue sama rumahnya. Ini rumah lu? Gue kata begitu kan. Iya. Ini gimana? Ini 1 meter lagi jurang coy. Gue bilang. Seriusan? Gitu. Iya. Maksudnya benar-benar di pinggir? Iya, ini rumah. 1 meter lagi jurang. Lu takut longsor? Iya, mungkin lu nggak takut longsor. Makanya itu gue juga takut. Dia bilang itu. Dulu mah 5 meter jurangnya. Iya. Dulu mah jurangnya 5 meter. Sekarang tinggal 1 meter. Lah, kekikis ya bener ya. Longsor bentar lagi nih gue bilang. Nah, akhirnya dari situ? Nah, dari situ nginep gua. Malam abis subuh gua jalan baru ke Kledung. Bareng berdua? Berdua tuh. Emang gua kan biasa kalau naik gunung weekday ya, jarang weekend kan. Emang nggak bisa kita mau libur weekend. Tuh, jadi gua naik gunung tuh kalau nggak salah hari Selasa apa Rebo ya itu ya. Itu nyampe Kledung itu nggak ada pendaki. Jadi gua berdua doang tuh awalnya. Tahun berapa itu? 2016. Jadi nggak ada pendaki, nggak ada yang mau naik gunung. Akhirnya gue packing. Yang datang tuh ada. Yang mau daki juga? Daki 3 orang. Ada yang mau daki 3 orang. Akhirnya barengan? Itu dia enggak. Oh enggak, masing-masing. Enggak, dia masih santai-santai. Akhirnya gue naik duluan. Bener-bener lu. Gue nyampe naik gunung itu tempat camp di Kledung itu ada namanya kan Warung Mbah Kuat ya. Tadinya rencana pengen mendiriin tenda di situ, cuman menurut informasi banyak babi. Sebenarnya ya babi pasti nyamperin sih, mau di mana juga. Akhirnya agak naik sedikit, gue diriin tenda. Baru 1 jam istirahat tuh di tenda, itu udah ada suara babi tuh. Kalau dia ngacak-ngacak gak sih babi itu? Ya sebenarnya sih ngacak-ngacak sih nggak tahu maksudnya ngacak apa enggak. Artinya dia juga cuma nyari makan doang. Iya, tergantung logistik kita ngundang nafsunya babi nggak tuh. Udah berani ya babi ya? Berani. Artinya di gunung juga emang habitatnya dia ya? Iya. Akhirnya tuh pas dengar suara babi, gua langsung keluar tenda tuh. Bawa kayu gini, suk. Jadi biar rame aja gitu kan. Kalau gitu kabur tuh babinya, apa nggak nyerang? Enggak, ternyata babi cuma lewat doang. Akhirnya karena gua khawatir, akhirnya gua rapiin tenda. Pindah ke atas sedikit. Gua akhirnya ngecampnya di Sunrise Camp. Gua doang berdua. Sepi, lega. Ya bukan masalah sepi atau leganya ya kan, karena horor juga jadinya mikirnya. Cuman karena gua nggak nyari, gua nggak nyari horor kayak gitu, gua takut babi doang. Itu kalau ketemu babi, yang bagus kita lakuin apa tuh? Ya nggak ada yang dilakuin, dia udah menghindar aja. Dia nyerang nggak sih? Maksudnya kalau kita galakin gitu dia kabur nggak sih? Ya mau digalakin gimana? Teman-tempatnya dia. Iya maksudnya. Ya kan dia kan berkawan, dia kan sekawanan biasanya kalau datang sekawanan nggak sendiri.
Berarti Salah. mending kita menghindar. Iya, Jangan mendingan kita lawan. Dia mau ngambil apa sih? Mau ngambil tenda kan enggak? Paling yang dia cari makanan yang bisa dimakan. Ya udah, makanan aja kasih. Kenapa babi itu dia berani yang deket gitu tuh? Ya karena memang habitatnya bang. Ya lu yang berani-berani ke situ mau ngapain? Berani-berani naik gunung, ke hutan. Iya, dia cuma nyari makan doang ya. Kalau babi pasti berani. Di kampung gua, ya lu. Iya, Mikirnya begitu tuh, woi buset. Ngapain lu di kampungan gua? Begitu tuh kalau babi bisa ngomong. Woi Jatareman lah, gitu tuh biasanya gitu tuh. Kalau babi bisa ngomong paling ngomong begitu. Semua logistik dikasih ke dia. Kalau bahasanya, kok babi berani-beraninya, bukan yang babi yang berani-beraninya. Kok lu berani-beraninya gitu. Naik gunung. Ketika lu masuk ke dalam hutan, akan dan harus siap untuk bertemu sama makhluk-makhluk yang hidup di situ. Paling keren gitu view untuk pemandangan gunung. Wah, ini keren gitu tuh. Apa setiap gunung pemandangannya juga selalu mengesankan? Setiap gunung itu pemandangannya selalu berkesan. Cuman kalau yang paling berkesan gua kunjungin tuh, gua Merbabu tuh cakep. Kalau lewat Selok tuh ada namanya Sabana. Baru sampai Jawa Tengah aja. Karena memang kalau Jawa Timur waktunya belum dapet, dananya kagak ada. Ya, memang gunung sih beda ya pemandangannya tuh. Kalau kita dari atas tuh awal-awal tuh kayak kumpulan awan, udah gitu ntar makin mau kebuka kelihatan kota-kota, udah gitu kelihatan matahari. Emang cakep sih karena kita jarang ngeliat. Tapi yang paling mantep bagus ya tetap Surken sih. Iya, udah primadona sih Surken mah. Kalau saya sih mikirnya enaknya kalau udah di atas, cuman males mikirnya ketika dalam perjalanan. Waduh, lelah sekali. Cuman ya itu, belajar dari proses. Kalau untuk udah nyampe di atas, apa hal yang kita dapat gitu? Wah, kita udah di puncak nih. Yang kita rasain, yang kita pikirin, yang kita dapat, apa tuh biasanya? Puas yang paling pertama. Kepuasan. Kalau gua pribadi kepuasan. Lu udah capek dari bawah, Kira sampai juga di atas. Nah, setelah puas mikir. Puas mikir. Harus turun. Itu tuh kan, harus turun. Nanti nyampe bawah lu mikir lagi. Nyampe atas gitu doang. Gitu ya. Iya, capek-capek dari bawah ke atas begitu doang. Makanya momen yang paling berkesan itu ketika naik gunung seberombongan. Ya paling berkesan itu ketika di tenda. Paling berkesan sih. Artinya anggota banyak, terus ada pengalaman dan kisah baru ya kan. Terus juga kita muncak juga bareng-bareng. Nah itu kan jadi seru tuh. Pulang ada cerita baru, pengalaman baru. Mungkin juga kalau misalkan dibilang kan kita sedang menikmati keindahan ciptaannya gitu ya. Artinya kalau memang menikmati keindahan sang pencipta, ya tapi juga jangan lupakan juga kewajiban kita sama sang pencipta. Jangan lupa tuh naik gunung, sholat. Kalau yang muslim sholat jangan ditinggalin. Nih selama ini juga alhamdulillah sih nggak ada kisah-kisah horor gitu. Tapi sih emang kalau dibilang saya takut juga, tapi memang penasaran gitu, pengen. Lu sering nyari lu. Di sana tapi nggak ketemu, sumpah. Maksudnya kalau niat nyari emang nggak ketemu sih ya. Cuma kalau emang lagi biasa kayak kondisi capek, benar-benar konsentrasi terganggu atau kita dingin, cepet mungkin ya. Tapi sih selama ini nggak ada, justru malah pendakian itu banyak yang lucu kisahnya. Saya kayak diselamat suruh nyenterin tarik, tahu dia nyungsep nggak tahu di mana, tinggal kaki doang di atas. Itu karena lucu. Karena hujan, malam kabut. Gelap. Itulah gue lagi bikin jemuran. Minta centering gak ada yang kagak ada yang nyenterin. Tentu nyungsep. Tahu nyungsep ya udah. Aduh, kaki di atas. Aduh, mau ketawa tapi gimana ya kan, dulu lucu banget itu. Jadi obrolan kita tuh pertama tentang komunitas Ngopi 7 Adventure tadi terbentuk dari 2018, ngobrol perkara ini itu. 7 itu setiap tanggal 7, kirain 7 Summit gitu ya. Ya mungkin ada juga hubungannya. Terus juga sebagai wadah tempat saling mengenal, share hal-hal baru, pengalaman baru, kisah-kisah pendakian ataupun apa aja yang bisa kita share. Kebetulan tentang pendakian ya kita tentang pendakian. Sebenarnya juga komunitasnya kan bergerak nggak cuma di situ saja ya. Artinya bisa kemana aja kan. Iya, nggak mesti naik gunung sih. Ngopi 7 Adventure sering juga kita jalan-jalan di Curug, ngecamp di Curug. Agenda puncak
komunitas itu kita ada suatu pembelajaran gitu ya, dan renungan malam ya, artinya yang membuat kita berangkat nggak punya apa-apa, pulang ada yang kita bawa tuh, mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Ada suatu pelajaran baru. Nah terus agenda terakhir nih, komunitas Ngopi 7 Adventure pengen kayak gimana nih ke depannya nih? Katanya kan habis lebaran Iya. ada yang ngajakin sih, ada yang ngajakin. Coba bang itu diagendakan habis lebaran. Harus nyari-nyari waktu juga kan. Ya, Kan orang sultan ya kan, mau naik gunung ya harus nyari duit dulu Iya. ya nggak. Beda kan sama lu. dana, waktu. Duit ada, waktu nggak ada, ya kan? Iya. Waktu banyak, duit kagak. Habis lebaran sih katanya ada opsinya, ada banyak sih, ada mau ke perahu, ada yang mau ke laut lagi. Ya kalau untuk ngobrolin gunung sih banyak lah yang lebih kompeten lah untuk ngomongin masalah pendakian. Kalau seneng jalan kebetulan jalannya ke gunung gitu tuh. Saya juga penikmat petualang, cuma karena ini ceritanya juga tentang gunung ya makanya gunung. Sebenarnya ya apa aja. Kalau mau diajak jalan-jalan tempat wisata, tempat bersejarah, apa aja lah pokoknya. Nggak cuma gunung, ya namanya petualang ya semua. Makanya kan juga ya enaknya jalan-jalan gitu. Ketemu orang-orang baru, adat istiadat, budaya, kita belajar, keanekaragaman, banyak lah. Jadi setiap tempat itu ada aturan yang kita harus jalani, kita harus taati. Jangan kita langgar aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya kalau aturan yang dilanggar ketika naik gunung, aturan dilanggar, itu yang rugi adalah kita sendiri. Karena juga kalau kita bisa menjaga alam, alam juga menjaga kita. Nah, Makanya saling menjaga. gitu. Jangan merusak, harusnya melestarikan, melindungi dan menjaga alam. Ya beginilah konten kita, nggak ada pesan moral, cuma ya cuma ngobrol-ngobrol nggak biasa jelas aja ya kan. ya kan, tentang seputar pendakian. Ini kebetulan ada founder langsung dari komunitas kita, Bukan founder lah, ini cuman ngasih nama doang, yang ngasih punya nama ide doang. lah gitu ya, Kasih yang nama punya ide, aja. yuk kita bikin suatu perkumpulan yang positif mungkin gitu. Mm-mm. Atau mungkin yang mau join di komunitas dipersilahkan banget ya, Iya, terbuka untuk umum. Ya mudah-mudahan ntar ke depannya bisa bikin konten di atas gunung. Nah, Kita bisa cakep tuh. ngobrol tuh sama teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa di like, comment, share video saya, juga di subscribe supaya mengembangkan channel saya dan bisa mengeksplor keindahan alam yang lebih banyak lagi. Nantikan kisah-kisah pendakian kita selanjutnya. See you next time. Terima kasih kepada teman kita yang sudah hadir malam ini. Oke, terima kasih. Salam penikmat petualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.